Jadi perempuan-perempuan di sana benar-benar diberdayakan Iya, ya. betul. Oke. Berarti mereka tetap bisa menghasilkan ya? Oh, harus. Itu yang namanya saya kasih nama aja ya, karena itu semuanya udah pada tahu nih se-Indonesia. Terpidana mati kasus narkoba Mary Jane. Pasti tahu dong. Nah, itu Terus apa yang dikerjakan Mary Jane di dalam penjara? di dalam penjara itu dia bikin batik. Dia belajar segala macam karena dia pintar. Itu dia bahasa aja, sampai dia bahasa Jawa aja sekarang udah lancar kayak gitu ya. Iya? Dia udah lancar bahasa Jawa, sampai bahasanya sendiri dia udah gak lupa-lupa. Terus dia Berarti dia batik. Dia batik itu batiknya Mary Jane itu yang ukuran waktu itu berapa ya? 2,5 kali berapa sih ya kalau kain itu? 2,5 kali 1,5 kayak gitu ya. 2,5 kali. No. Kalau batik itu 1,15. 1,15 kali 2,5. Nah, ya segitu itu dia bisa laku 4 juta, 5 Serius? juta. Dia jual dari penjara. Iya, dia jual dari penjara. Terus yang beli Banyak dong. Orang datang ke lapas, DPR, kunjungan, mau beli oleh-oleh dong. Batiknya Mary Jane cuma sekali dia bikin satu motif itu dia besok kan dia bikinnya motif yang lain, udah beda lagi. Oh, berarti ini Mary Jane ini contoh ya teman-teman. Contoh. Salah satu contoh. Kebetulan dia terkenal. Jadi dia bikin batik. Abis itu batiknya dititipin ke koperasi. Nah, seperti itu. Terus bagian di merchandise. sana bagian merchandise, terus dijual gitu. Iya. Terus hasilnya juga dikasih ke Mary Jane. Dikasih ke Mary Jane, dan dia itu dari lapas itu dia ngirim ke keluarganya di Filipina sana. Keluarganya itu bisa bikin rumah, bisa beli motor. Dia bilang gini, kalau dulu aku itu memandang penjara itu seperti neraka, tapi sekarang beda. Ternyata surga itu tidak harus di luar sana. Ternyata di sini bahkan justru aku merasakan surga. Karena dia tuh sebenarnya kan waktu itu intinya dia pokoknya gimana caranya mengentaskan keluarganya dari kemiskinan. Itu dulu. Kasusnya seperti itu. Nah, sekarang ternyata jalannya seperti ini. Meskipun badanku di dalam penjara, tapi aku bisa menghasilkan sampai keluargaku bisa tercukupi semuanya. Ternyata di dalam pun tetap bisa menghasilkan sesuatu untuk support keluarganya yang di rumah. Dan itu banyak, nggak cuma satu Mary Jane. Maksudnya teman-teman banyak perempuan yang lain itu Mary Jane hanya salah satunya. Dan mungkin ini yang tidak diketahui oleh banyak orang di luar sana gitu loh. Terima kasih loh, kita jadi tahu kalau di dalam penjara itu seperti itu. Bayanganku itu disuruh bersih-bersih, disuruh senam, disuruh ngaji, atau disuruh ibadah, ya, disuruh bertobat. Ada. Oh, ternyata roda ekonomi itu di penjara itu juga berputar. Ada spa juga di sana, bisa spa. Oke. Itu kan petugas-petugasnya juga kan perempuan juga butuh pijet juga dong, krembat segala macam itu di situ mereka. Terus kalau lagi musim lebaran nih ya, mereka bikin hampers, kue kering lah, apalah itu dijual keluar. Maksudnya orang bisa pesen, bakerynya itu orang luar bisa pesen. Kami kalau ada acara ibadah nih ya di sana kan biasanya kita pakai bawa snack ya. Mbak snack itu saya memang nggak pesen dari luar, kalau di sana pesen di dalam. Jadi mereka kan juga bisa tetap. Berarti dibagi-bagi sesuai dengan minatnya. Jadi yang passionnya mungkin masak itu ditajemin di bakery atau ininya. Maksudnya catering kayak gitu ya. Betul. Jadi diajarin di sana. Berarti diajarin dari sisi menu, diajarin dari sisi pengelolaan bisnis. Iya, betul. Sampai budgeting juga. Dan dimodali tentunya. Iya, kalau untuk yang mereka jual di situ mereka dimodalin. Nanti terus kan hasilnya kan labanya itu baru dibagi ke mereka. Oke. Jadi sebegitunya ya pemberdayaan ekonomi di dalam. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya kalau orang masuk penjara itu kita nggak perlu khawatir amat ya.
Maksudnya begini teman, maksudnya ketika ada teman kita atau ada saudara kita atau siapapun yang berada di dalam, sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir karena di dalam itu juga diajari banyak hal, nggak cuman menjalani hukuman, habis itu suruh olahraga, suruh bersih-bersih, habis itu ngantri makanan, habis itu disuruh tobat dan segala macam. Enggak, ternyata ada pemberdayaan ekonomi dan ada pembekalan di dalam ya. Iya, jelas. Pasti Beraneka kalau itu. macam. Betul. Benar ya, beraneka macam. Mungkin harapannya setelah mereka menyelesaikan masa jangan hukuman ya, masa sekolahnya, sekolah kehidupan itu Iya, ya. betul. Setelah mereka menyelesaikan sekolah kehidupannya, keluar mereka punya bekal dan mereka punya modal untuk memulai hidup baru. Betul. Ini keren banget. Dan semoga hanya aku saja yang belum mendengar. Semoga di luar itu udah pada tahu dan hanya aku aja yang belum tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya banyak yang nggak tahu, informasi ini sangat membantu gitu. Ya. Supaya kita nggak memandang ya teman-teman kita yang di dalam itu dengan stereotip yang begitu. Ya. Ternyata sangat memberdayakan dan sangat menginspirasi. Contohnya kayak Mary Jane tadi bisa bikin batik dan segala macam. Satu lembar batik dijual dengan harga 4 juta. Itu berarti batiknya bukan batik biasa. Nah, Gitu. Jadi pasti melalui proses olah roso dan segala macam. Iya. 4 juta satu lembar. Itu luar biasa. Mbak Aang, ya, terima kasih untuk informasinya. sama-sama. Aku tadi agak serem ketika bahas tentang Mary Penjara. Jane ya. Mary Jane udah bahas tentang penjara, bahas tentang Mary Jane, tapi ternyata enggak seperti yang seperti yang aku bayangkan. Ya. Terima kasih banyak untuk inspirasinya. Sama-sama. Aku pengen dilibatkan, Nah, oke. tapi aku nggak ngerti aku bisa berkontribusi apa. Banyak. Karena kalau craft itu kan udah banyak banget ya. Mungkin aku bisa berkontribusi dari sisi yang lain. Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya Boleh. di luar setelah ini. Tapi yang jelas aku tertarik, aku ingin berkontribusi walaupun tidak banyak. Apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku lakukan dari apa yang aku punya, dengan senang hati aku mau bergabung dengan kalian semua. Oke, sip, mantap. Aku tarik nafas dulu. Agak berat ya materi ini. Enggak juga lah. Agak berat dan agak bikin deg-degan. Tiap kali mah keluar masuk KTP ku sering nginep di sana, lupa bawa pulang. Itu tadi cerita Mbak Aang tentang apa yang dikerjakan dan tentang apa yang terjadi di dalam penjara, apa yang terjadi dengan teman-teman perempuan yang ada di sana. Ternyata belepotan kan? Ternyata sangat inspiratif. Tidak sesuai dengan gambaran saya. Sekian dulu, masih ada session yang lain dengan Mbak Aang. Sampai jumpa. Jangan bosan.